Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum hadhihi thalath al-masail wal 'amal bihinna. Berkata al-musannif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin, sesungguhnya wajib atas setiap muslim wa muslimatin, dan setiap muslimah, ta'allum, mempelajari ataupun belajar hadhihi thalatha al-masail, yaitu 3 perkara, wal 'amal bihinna, dan mengamalkan ketiganya. Apakah ketiga hal tersebut? Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan tidaklah menelantarkan kita demikian saja, tidaklah membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala arsala, telah mengutus, ilaina, kepada kita, rasulan, seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada rasul tersebut, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada kalian. Rasulan, yaitu seorang rasul. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Wa'aqa Fir'aunur rasulah, maka kemudian Fir'aun bermaksiat, mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhzan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Qala hafizahullah ta'ala asy-syarh, menjelaskan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, qala fa inna hadhil masail, sesungguhnya perkara-perkara ini, masalah-masalah ini, allati dzakara Syekh, yang telah disebutkan oleh Syekh, ia masailu i'tiqadiyah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah masalah-masalah i'tiqadiyah, keyakinan. Wallati madat, dan adapun pembahasan yang telah lalu, masailu amaliyah, yaitu menyangkut masalah-masalah yang sifatnya amal, perbuatan. Kita sekarang menginjak kepada pembahasan tentang masalah i'tiqadiyah, i'tiqad, tentang keyakinan Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan kita. Adapun permasalahan yang terdahulu, kita berbicara tentang hal-hal yang terkait kepada amaliyah. Di antaranya adalah bagaimana kita mewujudkan tentang misalnya da'i, bagaimana da'i yang dibenarkan ataupun sesuai dengan tuntunan syar'i itu adalah sifatnya amaliyah, atau hal-hal lainnya yang terkait kepada misalnya tafsir dari surat Al-Fath ayat berapa kemarin? 19, atau yang lainnya. Misalnya
dalam hal masalah pembahasan surat Al-Asr, itu adalah terkait kepada masalah-masalah amali. Qala al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma zakarahu man anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana ay awjadna min al-'adam ni'matil ijad. Masalah yang pertama adalah telah disebutkan sesungguhnya Allah telah menciptakan kami. Maksudnya mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Ini adalah nikmatul ijad, kenikmatan wujud, sifatnya wujud keberadaan. Nikmat eksistensi diri sebagai seorang manusia. Ini adalah nikmatul ijad. Kenikmatan seorang manusia memiliki eksistensi keberadaan. Wa razaqana wa hadhihi ni'matul imdad. Dan ini adalah nikmat yang sifatnya materi. Walam yatrukna amalan. Dan tidaklah membiarkan begitu saja. Maknanya adalah lam yaj'alna sudan mudayyi'in. Bahwasanya kami tidak akan, bahwasanya tidaklah kami dijadikannya kami ataupun Allah menjadikan kita sudah mudayyi'in, yaitu menyia-nyiakan. Menyanyiakan artinya begitu diciptakan sudah dibiarkan. Tidak seperti itu. Bal arsala ilaina rasulan. Setelah diciptakannya manusia, Allah tetap memperhatikan tentang keadaan manusia itu sendiri. Allah memperhatikan tentang keadaan manusia itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengutus seorang rasul kepada kita. Siapakah rasul tersebut? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da ni'matil khalqi wa ni'matil rizqi ta'ti ni'matil i'dad lil hikmati. Maka setelah nikmat al-khalq, nikmat penciptaan, artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diciptakan Allah beri rezeki kita. Setelah nikmat penciptaan dan nikmat tentang pemberian rezeki kepada kita, ta'ti ni'matil i'dad, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sifatnya al-i'dad lil hikmah, mempersiapkan tentang hikmah di balik penciptaan ini. Allazi khalaqallahu khalqi min ajliha, yaitu di mana Allah telah menciptakan makhluknya dan karena penciptaan inilah wa hiya ibadatu, maka dia harus diibadahi, yaitu dalam bentuk peribadahannya. Wa ibadatuhu hadhihi la yudrikuha an-nas tamaman idraki, maka ibadah ini tidaklah akan bisa dicapai oleh manusia secara sempurna. Wala yu'duna ma haqqul adai, dan tidaklah akan bisa ditunaikan. Peribadahan ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan. Kama yuridullahu minhum, sebagai Allah, bagaimana Allah kehendaki kepada mereka, illa bi'irsali rasul, kecuali dengan diutusnya seorang rasul. Kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik tanpa tuntunan rasul. Kita tidak mungkin bagaimana cara beribadah kepada Allah tanpa diberitahu oleh rasul. Kita tidak mungkin menunaikan berbagai ketaatan tanpa dibimbing oleh rasul. Maka lihatlah orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan rasul. Orang-orang yang mengikuti ibadah, keyakinan berdasarkan akal pikirannya. Kita pernah ingat zaman mitos, di mana seseorang berperilaku berdasarkan mitos-mitos yang ada pada dirinya. Dan budaya mitos itu sampai sekarang masih ada. Contohnya adalah para petani. Para petani secara fitrah mengakui bahwasannya di alam semesta ini ada sesuatu yang maha mengatur. Maka para petani dengan fitrahnya bahwasannya di dunia ini ada yang maha mengatur, dan agar panennya tidak dikenali ataupun tidak terkena bencana, maka dia melakukan wujud ibadah untuk yang maha mengatur ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyerahkan sesaji kepada siapa?
kepada, bukan dia menyebut Allah, tetapi dia menyebut sang yang istri dewa tadi. Ini adalah zaman mitos. Ketika manusia tidak dibimbing oleh wahyu, ketika manusia tidak dibimbing oleh Rasulnya, maka dia beribadah sesuai dengan akal pikirannya. Ya. Fitrahnya menjalani bahwasanya di dunia ini, di alam semesta ini ada sesuatu yang maha dahsyat, maha hebat, maha mengatur, bahkan bisa memberikan azab siksa. Agar terlepas dari segala siksaan itu, maka diadakan sesaji. Ini adalah bentuk ibadah. Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah, tetapi tidak dibimbing oleh wahyu, sehingga ibadahnya kemudian menyimpang. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan di tempat tersebut ada yang bau resto. Fitrahnya menyatakan demikian, ada sesuatu yang maha mengatur. Tetapi dia tidak tahu, karena tidak dibimbing oleh Rasul, tidak dibimbing oleh wahyu, kemudian dia mereka dengan akalnya, bahwasanya yang maha ini adalah yang bau resto, yang maha ini adalah yang disebut dengan berbagai macam versi hasil pemikirannya. Tetapi manusia yang dibimbing oleh wahyu, yang dia fitrahnya menyatakan di alam semesta ini ada yang maha dahsyat, ada yang maha mengatur, maka karena dibimbing wahyu memberitahu bahwasanya yang maha mengatur itu adalah Allah. Ya kan? Dari mana kita tahu bahwasanya itu adalah Allah? Dari Rasul yang membimbing kita. Rasul yang membimbing kita. Inilah fungsi daripada Rasul. Qala wa rasulu fil lughah, adapun pengertian Rasul secara bahasa. Min ba'di birisalah. Man ba'atha birisalati, yaitu seseorang yang telah diutus dengan membawa risalah. Fa'ulun, Rasul itu sendiri dari wazan fa'ulun, Rasulun, wazannya begitu, timbangannya begitu. Di mana maknanya adalah muf'alun, yang diutus, yang diberi atau yang dikenai pekerjaan. Rasulun bermakna mursalun. Rasul artinya mursalun, yang diutus. Wa bil istilahi, adapun secara istilah, rajulun min bani Adam. Secara istilah Rasul itu definisinya adalah rajulun min bani Adam. Seseorang yang dikategorikan sebagai keturunan dari Adam. Auhallahu ilaihi, Allah memberi wahyu kepadanya disyar'i, dengan syariat, wa amrihi, dan dengan perintahnya, ditablighihi, dan dengan tugas untuk menyampaikannya. Wala budda qabla bayanun ma'na al-ayah wa wajhu dalalatiha ala hadhihi al-mas'alah anna nubayyinu muhamun nabi sallallahu alaihi wasallam kama dalla alaihi al-kitab al-karim wa sunnah nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wala budda qabla bayanu ma'na al-ayah, maka sebelum menjelaskan tentang pengertian ayat yang mana? Yaitu surat Al-Muzammil ayat 15-16. Sebelum Syekh Al-Jami hafizahullah menjelaskan tentang mana ayat, wa wajhu dalalatiha, dan sisi pendalilannya ala hadhil mas'alah, terhadap masalah ini, anna nubayyina Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita dudukkan dulu pentingnya masalah Nabi, permasalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dalla alaihi al-kitab al-karim, sebagaimana dalil yang ada pada Alkitab yang mulia, wa sunnati nabiyina, dan sebagaimana sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kedudukan penting Nabi itu? Al-ula, yang pertama, al-muhimmat, yaitu yang paling penting diantaranya, annahu syahidun, sesungguhnya para Nabi itu adalah sebagai saksi. Syahidun bil khalqi, saksi bagi makhluknya. Wa syahidun alaihim, dan saksi atas mereka. Syahidun lahum bima amilu bihi min sunnatihi, dan saksi kesaksian bagi mereka dengan apa-apa yang telah mereka amalkan yang berdasarkan as-sunnahnya, berdasarkan tuntunan Nabi. Wa syara'allahu alladhi ja'a bihi,
dan menjadi saksi bahwasanya Allah telah mensyariatkan, telah mendatangkan syariat kepadanya. Wasyahidun alaihim, dan saksi atas mereka bima taraku, apabila mereka meninggalkannya, dengan apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mau mengamalkannya. Ini adalah saksi Rasul. Siapa yang membangkang dan siapa yang menaatinya. Yang membangkang, maka Rasul menjadi saksi. Ada umatnya yang tidak menaatinya, dan ada umatnya yang memang menaatinya. Ini adalah saksi sebagai syahid. Al-muhimmatu tsaniyah, sisi penting lainnya dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-bisyaratu wan nazaratu, atau al-basyaratu wan nazaratu, yaitu pemberi kabar gembira, wan nazara, dan pemberi peringatan. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa yal basyara bil jannati, al-bisyara atau al-basyara dengan jannah, memberi kabar gembira dengan jannah lil muti', bagi orang yang taat kepada Rasul. Wan nazara, yaitu peringatan, wa hiya takhwif bil iqab, yaitu menakut-nakuti, akan diberi sanksi, akan diberi iqab, ya, siksa lil 'asin, bagi orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sisi penting kedua dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah umatnya. Sisi yang ketiga, as-salisatu al-hukmu bainan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi penentu hukum di antara manusia. Wal faslu fi khusumatihim, dan sebagai pemisah di antara mereka yang saling bertikai, saling melepas dendam di antara mereka. Jadi Rasul sebagai penengah, sebagai hakim yang mendudukkan perkara orang-orang yang berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Barang siapa yang bertengkar, berselisih, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini artinya Rasul sebagai rujukan, Rasul sebagai penengah manakala manusia bersilang sengketa. Ar-rabi'ah, kedudukan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah ta'limun nas syar'illah, yaitu mengajari manusia tentang syariat Allah. Mengajari manusia tentang syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Rasul di situ dalam ayat ini adalah rasul yang ummi. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Apakah Al-Hikmah? Para mufassir menyatakan yang dimaksud Al-Hikmah ayat As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ta'limun nas, tugas daripada Nabi untuk mengajari manusia tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadhihi ahammu, dan ini adalah perkara yang paling penting. Wadha'ifur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalalatu hadhihi al-ayah, maka ditunjukkan pada ayat ini dalil ala hadhihi al-mas'alati wadhihah, terhadap masalah yang jelas, yang terang, yaitu inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasulah, maka kemudian Fir'aun mendustakan, memaksiati
bermaksiat kepada Rasul tersebut, mendurhakai kepada Rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang teramat besar. Qala wa rasuluhu, maka seorang Rasul alladhi arsalahu Allahu ila Fir'aun, seorang Rasul yaitu yang telah Allah utus Rasul tersebut kepada Fir'aun, wa Musa alaihi salatu wassalam, yaitu dia adalah Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunu, maka Fir'aun pun kemudian mendurhakai Rasul tersebut. Wajhu dalalati ala anna man ata'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala jannah, maka sisi pendalilan agar orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala nar, dia masuk ke dalam neraka. Fi dzikri ma nalahu Fir'aun ala ma'siyatihi li Musa sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini telah disebutkan tentang Fir'aun yang bermaksiat kepada Nabi Musa. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhadziru hadhihi al-ummah, maka sesungguhnya Allah telah memperingatkan umat ini min ma'siyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingatkan dari bentuk kemaksiatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal 'asi, dan sesungguhnya orang yang bermaksiat minha, kepada sunnahnya atau di kalangan umatnya, sayulqama laqiyahu al-'usatu al-mukadzibun li rasulih, maka sungguh dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang mendustakan kepada Rasulnya, yaitu orang yang bermaksiat dalam bentuk mendustakan kepada Rasulnya. Wa yaqul, maka orang yang mendustakan tersebut menyatakan, man ata Muhammadan minkum, siapakah yang telah bermaksiat kepada Muhammad di antara kalian, fa innahu urbatun li akhdillahi iyahul akhdal wabil, maka sungguh dia telah mengundang siksa azab Allah yang maha pedih, yang maha besar. Kama aqada Fir'aun ala ma'siyatihi li Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Fir'aun telah diberi siksa, hukuman karena maksiat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi al-ayah, maka ayat ini tadullu ala wujubi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini menunjukkan wajibnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima ya'muru bihi, dengan apa yang oleh Nabi telah perintahkan. Mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Wa tahdhiru min ma'siyatihi, dan memperingatkan umat manusia untuk tidak bermaksiat kepada Nabi. Wa yadullu ala wujubi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadaru min ma'siyatihi min as-sunnah, dan memperingatkan untuk tidak bermaksiat kepada sunnahnya. Ma rawahul Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, sesungguhnya setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qila, maka disebutkan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, dan sungguh dia telah enggan masuk surga. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menunjukkan tentang wajibnya taat kepada Nabi
Karena sungguhnya ketaatan kita kepada Nabi akan memberikan konsekuensi dalam masalah jannah dan nar, masalah surga dan neraka. Apakah seseorang akan patuh taat kepada Nabi, maka dia akan memperoleh hasil konsistensinya tersebut dengan surga. Apabila dia bermaksiat, maka hasil dari maksiatnya itu pun akan nampak, yaitu mendapatkan neraka. Karena dia orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kenapa? Buktinya dia tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahuna, sampai di sini dulu ta'lim kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dari kitab Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Ya. Nanti ketika doa itu seperti orang masalah bayi, kalau bayi meninggal dunia, maka dia sudah dalam keadaan memiliki ruh. Dalam hadis disebutkan ruh setelah mencapai berapa? 4 bulan. 4 bulan. Maka setelah itu janin dalam keadaan berruh, memiliki ruh. Maka segala sesuatu prosesnya bagi yang sudah masuk memiliki ruh, prosesi kalau dia sampai dilahirkan meninggal dunia, maka harus dengan prosesi sebagaimana manusia. Jadi dia harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kalau dia janin tersebut dalam kandungan belum memiliki ruh, misalnya ada seorang wanita hamil keguguran dalam usia baru misalnya 1 bulan ataupun berapa lama, yang jelas ruh belum masuk ke dalam tubuh janin tersebut, maka yang demikian ini tidak melalui proses sebagaimana yang bernyawa, artinya memiliki ruh. Artinya tidak melalui harus dimandikan, disolatkan, ya cukup disimpan, dibuang kemana lah, gitu, yang aman. Artinya dikuburkan, tapi tidak melalui proses harus dimandikan, dikafani, tidak. Itu diantara yang menjelaskan demikian adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antaranya dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi intinya ruh sudah masuk atau belum. Proses ruhnya masuk itu melalui proses 4 bulan ini. Ya. Tapi 4 bulan itu tetap itu sebuah kejahatan. Tetap itu merupakan sebuah kejahatan. Dalam pengertian kejahatan, satu, secara hukum manusia, misalnya dalam pengertian korup suatu budaya, dia terkena. Kalau misalnya dokter, ya terkena sumpah dokter dan sebagainya. Jadi dia tetap melakukan bentuk hal yang tidak patut. Atas dasar apa dia melakukan aborsi? Kecuali atas dasar yang dibenarkan secara syar'i. Ya. Artinya dibenarkan secara syar'i, misalnya kalau janin ini dibiarkan terus membesar, misalnya akan membahayakan keselamatan dari ibunya. Misalnya ibunya menderita kehamilan yang masuk risiko tinggi misalnya. Maka yang demikian ini fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada ahli. Tanya kepada dokter yang memang dia pandai. Seorang dokter muslim ahli kebidanan kan ada. Kira-kira bakal membahayakan. Maka apabila dikatakan membahayakan dan harus digugurkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya.
Wallahu a'lam. Masalah kurban terhadap orang yang sudah meninggal dunia, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan yang berkurban untuk orang yang meninggal dunia sudah tidak bisa dilakukan. Sebagian ulama menyatakan boleh. Artinya dia berkurban satu kambing untuk ular yang sudah meninggal dunia. Kalau kambing satu orang, tidak boleh berdua. Iya, di antara memang itu menjadi dalil di kalangan para ulama untuk menyatakan kurban itu cukup satu saja dan itu untuk seluruh keluarga. Tetapi ada hadis-hadis lain yang dijelaskan seperti misalkan al-baqar wal-ibil untuk 7 orang, kemudian kambing untuk 1 orang. Ada yang berdalil kepada hadis tersebut, tetapi pendapat para ulama tetap karena pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban 1 kambing untuk seluruh umatnya. Itu hakul Nabi, itu haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini pula yang menjadikan dalil oleh para ulama yang membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW berkurban untuk seluruh umatnya. Padahal seluruh umatnya ada yang hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bolehnya seseorang berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Itu perselisihan para ulama. Yang seperti ini dijelaskan di dalam oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau, syarah Bulughul Maram beliau. Ada penjelasan tentang masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal dan kurban 1 kambing untuk seluruhnya. Itu ada penjelasan tentang hal ini. Wallahu a'lam.